Nah, ini ya, ini kelanjutan dari materi ya, yang sebelumnya. Jadi kita telah masuk penukar panas. Nah, masalah. Ini ya, kita telah sampai ke ini. Ini yang telah dibahas, nah, jadi ini telah dibahas. Nah, berikutnya ini yang saya minta Anda itu untuk mencoba menyelesaikan sambil belajar melihat sifat-sifat fluida kerja R22. Karena jadi working fluid R22. Nah, fluida kerja ini kalau kita perhatikan ini udah fluida kerja di refrigeran yang di refrigerasi yang udah ini ya sudah jadi masalah dalam hal lingkungan. Karena ini masuk kelompok ACFC karena jadi ada ozone depletion-nya kecil, tapi global warming-nya besar. Nah, walaupun demikian ini karena di buku pegangan itu datanya ada, nah ini cobalah Anda melatih untuk mendapatkan tingkat keadaan. Ini ya kalau kita ini kan ini di penukar di refrigerasi ya ada dua penukar panas di situ ya, heat exchanger kan ya. Ada exchanger yang satunya itu untuk mendinginkan udara, yang lain satu exchanger untuk memanaskan udara. Itu ya, jadi karena kalau kita AC yang kecil itu ya untuk yang di rumah-rumah itu ya seperti itu. Jadi ada ngambil sebagian dari, jadi panas dari ruang itu diambil. Ya dari ambil oleh refrigeran karena di dalam proses itu di evaporator. Nah ini soalnya yang penukar panasnya di evaporator kan? Ya evaporator ya. Nah, jadi mulai digambarkan dengan tingkat keadaannya, jadi udara ya, udaranya segini 27, ini keluar jadi 15. Itu ya, jadi ini 27, mengapa 27 ya? Karena ini ya, putaran ini ya, bukan dari outdoor, karena ini evaporator yang indoor unit itu ya, AC split ya, ya wajar lah 26, 27 itu wajar. Nah, ini sumurnya sekitar 15 itu ya. 15 nyampur dengan 27 itu ya sehingga kita darah-darah itu kita rasa nyaman. Nah, refrigerannya masuknya segini ya. Jadi 7 dengan ini kualitasnya ini ya masih banyak cairnya di sini karena baru keluar dari katup ekspansi. Ya katup ekspansi. Nah, nanti keluarnya segini 7 bar 15. Nah, ini perlu dicek ini. Keluarnya refrigeran apakah sudah uap panas lanjut ya? Apakah tepat di dalam di uap jenuh atau masih di campuran dua fasa dengan kualitas yang lebih tinggi. Ya walaupun dalam prakteknya itu dihindari, tidak mau seperti itu ya dalam perancangan itu tidak mau seperti itu. Mengapa demikian ya karena kompresor akan jadi korban ya masih ada ini ya butir-butiran cairan kan ya masuk ke kompresor. Jadi kompresornya cepat rusak. Itu ya itulah yang dihindari. Itu yang dihindari. Nah ini berikutnya adalah ini. Jadi diabaikan ininya, diabaikan artinya panas ya, panas dari luar masuk ke exchanger. Jadi dianggap adiabatik. Ya kita bisa gambar dari masalah ini kita bisa akan gambar dengan mudah karena nah simpelnya gini aja dalam prakteknya ya penukar panas ini ya di lapangan ya cross flow lah karena kita bisa gambar seperti ini ya. Ini refrigeran masuk kan ya satu, ini dua, nah ini
ini udara gitu ya. Udara jadi masuk, ini udara keluar. Kan ya bisa seperti ini gambar. Kan ya prakteknya cross flow ya, cross flow. Nah, ada yang model ini, model seperti ini gambar yang sebelumnya itu ya. Ya, ini kan sirip banyak ya. Jadi prakteknya itu. Jadi ini A, ini B. Ya, B udara keluar. Nah, inilah di ini kan ini ada batik. Ini ada batik. Ada batik ya sudah tentu energi yang diterima dari udara yang dilepaskan udara sama dengan yang diterima oleh refrigeran. Jadi refrigeran awalnya ini 6x-nya 16 ya. 16 ya. 16 sen 7 bar ya, 7. Ya, ini dalam kubah ya. Perlu dicari entalpinya berapa. Ya, soalnya nanti kan m dot kali rho-nya berapa ya. Ada pun jenisnya, ini kan yang diketahui ya. Ya, sehingga dari bentar ini yang udara. Yang refrigeran ditanya. Ya, ditanya ya ini m dot-nya ditanya ya, jadi tidak perlu ya secara prinsip itu tidak perlu nyari ininya. Nyari ini udara ya. Refrigerannya justru yang ditanya m dot, jadi nggak perlu rho, nggak perlu. M dot langsung dari hitungan keluar. Ini juga H keluarnya ya, H keluarnya dicari. Berapa kan ya H keluar? Itu karena kita inginnya nanti. Nah, di sini baru rho-nya tahu. Rho masuknya perlu ya, rho udara berapa? Ya, rho udara. Nah, ini kasus udara ini memang yang terbaik adalah pakai sifat-sifat dari pseudo pure air kan ya. Jadi itu equation of state-nya ya, jadi dari software itu yang terbaik. Berikutnya yang kedua adalah diagram kompresibilitas kan ya, itu akan lebih baik lagi ya, itu real fluid kan ya, real fluid untuk mendapatkan rho ini kan di situ jet sama dengan apa so nanti Anda cari titik kritisnya dan lain ini latih juga ya, PV ya, homogenis ya. Nah, per RT kan ya, RT. Nah, ini kompresibilitas ini perlu dilatih. Jadi temperatur segini, tekanan segini, nanti jetnya dicari berapa jet ya, jetnya dapat jet, nanti volume jenisnya bisa diperoleh ya, bisa diperoleh. Itu harus cari jetnya. Kalau ideal kan jetnya sama satu itu kan ini real fluid ya, jadi itu harus dicari. Jadi Anda perlu tahu PC-nya berapa kan ya, PC udara ya, cari sifatnya, TC-nya berapa ya, TC-nya. Nah, setelah itu dapat cari jet. Jet dapat masukkan ke sini, nanti dapat ini. Ya, satuannya menyesuaikan. Ini satuannya apa? Sudah tentu sini kan jet ini tanpa satuan. Ya, R ini adalah sesuai dengan yang cocok di sini. Ini karena per kilogram, ya sini ya joule atau kilojoule per kilogram Kelvin. Ya, ini harus Kelvin. Ya, T-nya harus Kelvin. Jadi itu ya. Jadi itu yang harus dicari. Itu dicari. Nah, ini pertama ini yang bisa ya. Jadi untuk ini tingkat keadaan ini gimana ini? Entalpinya berapa? Ya, Anda cari tabel jenuh, cari tekanan 7 bar, gitu ya, tekanan 7 bar. Setelah itu cari AF, cari AG, ya, AG-nya berapa? Nanti hitung pakai rumus. Rumusnya apa? H sama dengan apa? 1 minus X kena kali HF plus tambah berikutnya adalah X kali HG. Nah, itu ya. Ini gunakan dapat ini H. Ya, ini terjawab. Itu ya dengan ngambil ininya 16. Ya, ini 16. Itu kan peroleh. Nah,
Ini masuknya udara juga sudah kan ya. Nah, itu diperoleh dari ini. Sehingga M dot udara tahu. Setelah pulma jenis tahu, M dot-nya Anda cari. M dot R udara yang masuk itu berapa M dot. Nah, itu dicari M dot-nya berapa. M dot-nya berapa. Nah, setelah itu ya keluarnya kan diketahui juga kan ya, keluarnya ini ya. Ini juga pakai diagram kompleksitas lagi ya. Sehingga Anda dapat nanti kompleksitas ya masanya tetap sama ya. Jadi apa perlu ke situ? Kita butuhnya untuk M dot. M dot-nya butuh, tapi untuk sifat yang lain kita itu kan ini. Jadi untuk bahasan sekarang memang sebenarnya bisa dari hubungan-hubungan termodinamika itu untuk mencari entalpi ya dengan real fluid, tapi di scope di bab 3 itu tidak sampai segitu. Jadi bab 3 itu ya jadi dengan mengetahui temperatur ini, panas jenis udara kan sekitar 1,005 kan ya kilojoule per kilogram. Nah, itu kalikan temperatur ini. Ya, jadi ini aja sekali kompresibilitas. Itu ya jadi situ sehingga entalpi ya entalpi ini bisa dapat ya. Atau langsung M dot kali CP delta T udara. Itu ya udah dapat ini. Jadi yang diberikan tahu. Nanti sama dengan yang diterima. Dengan demikian yang diterima nanti energi ini sudah tahu dari yang ini, entalpinya udah dapat ya dari ini dari kondisi. Ini refrigeran, ini udara ya, ini kondisi ini refrigeran. Itu Anda dapat H yang di M dot refrigeran diperoleh. Itu ya jadi itu ininya. Arah penyelesaiannya segitu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Itu M dot udah tahu kan ya, rate heat transfer ya udah otomatis terjawab tadi. Terjawab udah dari udara itu ya, dari udara. Jadi ini perlu ini untuk supaya dapat hasil yang lebih bagus ya dengan ini. Itu ya sekalian melatih penggunaan diagram kompresibilitas. Nah, terus berikutnya ini katup ya atau katup. Nah, ini katup. Nah, ini disebut juga throttling device ya. Jadi kalau di rumah-rumah disebut keran itu ya, keran. Itu bahasa Inggrisnya valve. Nah, ini proses idealnya itu ya disebut saya throttling, sehingga sering disebut throttling device. Apa itu throttling? Throttling itu artinya bahwa entalpi sisi masuk dan sisi keluar fluida itu sama ya. Walaupun bisa jadi tekanannya berubah kan ya. Tapi prosesnya itu berlangsung pada entalpi konstan. Ya itu ya proses yang paling dekatnya ke situ. Realnya tidak konstan. Itu ya karena ada irreversibilitas juga dan lain-lain. Nah, sudah tentu konservasi massa dan energi juga bisa diterapkan untuk kasus ini. Itu bisa diterapkan. Ya secara konsisten ya dengan asumsi-asumsi yang ini beralasannya yang rasional. Nah, itu ya jadi seperti itu. Sehingga nanti dalam analisis selama di refrigerasi itu sering diekspansinya dengan alat pipa kapiler ataupun katup ekspansi. Itu pendekatannya adalah ini, throttling ya, throttling, entalpinya konstan, prosesnya, pendekatannya seperti itu. Nah ini kalau kita perhatikan throttling itu ya bisa jadi seperti ini. Dalam steam itu biasanya kita itu ini ingin melihat di sisi
Kalau keluar turbin uap itu kan 2 pasa kan ya, 2 pasa. Tapi kalau kita mengukur tekanan temperatur ya itu ketemu tekan sekian, temperatur sekian di jenuh. Di jenuh ketemu kualitasnya tidak tahu. Nah, itu jadi masalah. Kualitasnya tidak tahu. Biasanya keluarnya kan dekat-dekat ini, dekat-dekat uap jenuh, tapi tidak tepat di sini juga. Gitu ya. Misalnya ya 0,95%, 0,95, 0,9 paling jelek kualitasnya. Nanti naik bisa 0,91, 92, 94, 5, 6, 7. Nah, seperti itu bintangnya itu. Nah, untuk itu ketika kita ingin mencari berapa itunya, berapa kualitas yang di sisi keluar turbin itu salah satu teknik yang digunakan adalah dengan throttling. Jadi sebagian uap itu dialihkan ya, alihkan dengan katup ekspansi ini. Nanti ini kan dikeluarin gitu ya, throttling ada katup ini kan ya. Nah, misalkan di sini 1 prosesnya sebelum masuk katup kualitasnya, nanti di sini throttling kan mengikuti garis entalpi konstan di miring sampai temperatur tertentu, tekanan tertentu. Nah, dengan demikian kalau entalpi ini sama, ya H2 sama dengan 1, sehingga nanti X1 itu bisa diperoleh. Ya, X1 sama dengan H, ya, H1, H2 kan ya, sama dengan H1, atau juga H1A2 dikurangi HF ya, terus Hg dikurang AF. Itu ya. Ini, coba cek lagi benar nggak ini? Itu ya, ini benar-benar. Ini ya. Nah, ini kan dasarnya ini kali ini ditambah HF. Itu ya, nah, HFG. Atau formasinya ini. H sama dengan 1 minus X, karena kali AF tambah X kali Hg. Ya, ini disusun lagi kan dapat gini juga. Karena dari situ. Nah, dengan demikian kita ngukur sini H2 tahu, jadi H1 itu sama dengan H2 kan. Ya, setelah itu masuk ke sini, ya, hubung ini, diperoleh jawabannya. Ya, berapa kualitas ini yang tidak bisa diukur langsung. Itulah ini ya, jadi pentingnya teknik ini ya, dengan anggapan itunya throttling. Ya, memang di sini ya harus ada katup yang lebih dekat dengan proses throttling-nya ya, jadi berlangsung pada entalpi konstannya. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Ya, Nopal Rizky. Ya, coba, Pak. Saya mau tanya Pak, kalau misalnya hukum kekekalan massanya berlaku, berarti V-nya sama ya Pak, awal dan akhir, katup 1, katup Apa 2, maksudnya? kecepatan fluidanya Pak. Oh, kecepatan fluidanya. Kecepatan fluida tidak sama, m dot-nya sama. Karena kan massa jenisnya berubah, karena massa jenisnya berubah. Oh, oke Pak. Itu aja. Ya, jadi hati-hati di situ. Jadi yang konstannya entalpi. Nah, ini berikutnya. Kita banyak latihan ya, banyak latihan. Ujiannya ya itu ya, sepertinya coba lihat pengumum lagi jadi mundur lagi kayaknya. Rencana sebelumnya apa? Minggu depan ya. Ya, terus lagi untuk tingkat keadaan tadi ya saya singgung itu anak supaya ngelatih buka diagram kompresibilitas kan ya untuk mendapatkan massa jenis, homogenis ataupun temperatur di situ. Itu ya itu perlu dilatih. Nah, ini untuk kasus ini kan fluidanya apa di sini? Fluidanya vapor ini sebutin ya. Ini saya ingin uap jenuh ini kondisinya ini tangki dipanaskan ini. Ya, anggap uap air aja deh ya. Kalau nggak ada apa-apa ya uap
air. Nah, itu bagaimana prosesnya? Pressure regulating valve. Tekanannya konstan dalam tangki. Kalau kita panasin, nanti ada yang nguap-nguap, ini keluar ya, keluar. Ya masanya berkurang. Ya, itu jadinya ya seperti itu. Jadi kunci awalnya tahu kan ya, kualitasnya 20%, sehingga kita tahu uapnya berapa, volume massa uapnya kan artinya 20% dari total. Ini 20, ini 80 kan, cairnya 80. Nah, dari situ kita tahu tingkat energi pada saat itu, kan ya? Tahu. Nah, terus kalau dipanaskan ya, artinya menjaga untuk ini pressure konstan dan mengizinkan keluar ya, ini diizinkan keluar juga. Nah, kalau kita panaskan terus apa? Ya cairnya menguap, tapi tekanannya konstan, ini keluar. Nah, nyampe ininya isinya cairan until the mass of liquid ya in the tank. Jadi awalnya ini kan isinya 80% ya, nanti terus nah itu 8%, nah carilah M-nya berapa di situ kan ya, dengan volume segini, tekanan segini, M-nya berapa. Dari M itu nanti setengahnya di sini cair M, setengahnya di sebagian udah muap. Nah, dari situ ya kita tahu buat tingkat energi awalnya berapa, gitu ya, berapa ketika belum ada yang lepas sendiri. Nah, terus karena dipanaskan nanti ini energi ini kan ini sebagian masanya berkurang, kan ya ada panas masuk, masanya berkurang. Dari situ jadinya sisih antara energi sistem awal dengan energi sistem akhir, kan ya, akhir. Nah, itu selisihnya itu merupakan energi yang itu yang keluar dari sini. Ya, keluar dari sini. Buat sini. Yang terbuang itu kan ya, terbuang. Nah, energi itu juga sama dengan ini. Energi yang diberikan oleh pemanas ini. Itu ya. Kan ini temperaturnya nggak berubah, kan ya. Tapi energi dalamnya berubah karena masanya berkurang. Ya, masanya berkurang. Nah, itu, nah masa yang mengeluarkan ya bisa tahu, karena dari awal ini kan segini ini. Segini kan ya. Nanti ininya berapa ini? M liquid lah ya. Ini mg-nya berapa? M liquid sama m ini, mg. Nah, itu dicari dulu kan ya, dengan itu massa gasnya berapa, massa uapnya berapa. Nanti ini tingkat keadaan air, nanti ini berkurang jadi setengah. Ini berkurang ya, jadi setengah ml kan ya. Setengah dari ini. Nah, ininya kan ada ini. Massa gasnya gimana? Massa gasnya nambah lah, nah ini ada turun dikit kan ya. Nah, ini dicari lagi. Ya, ini turun, volumenya berapa, ini ngisi. Volume ini berapa, jadinya berubah. Ya, sehingga tahu nantinya massa gas ini berapa jadinya di sini. Ya, massa gas ini berapa.
Gitu. Jadi harus dihitung dulu ini dari kondisi awal ini. Hitung dulu kualitas tahu, ininya hitung. Dari sini masa totalnya berapa. Nah, masa totalnya berapa. Masa total ini sama ini tambah ini. 20% itu sama dengan MG dibagi ML tambah MG. Nah, dari situ bisa dapatkan ya MG berapa, ML berapa. Itu bisa diperoleh. Itu ya, itu untuk misi awal. Nah, di fase akhir, mulai ini. Volume ini kalau setengahnya, volume di sini berapa jadi? Nah, pengurangan volume ini diambil oleh MG. Ya, MG-nya diambil. Sehingga ini MG2 ini, MG2 tidak sama dengan MG1 ya. Ini kita C1, ini 1 ya. Ini setengah M1 kan ya. Gitu ya, jadi ini nggak sama dengan ada penambahan karena volume ini, volume cairnya diisi oleh uap, ya oleh uap. Nah, inilah dihitung ininya. Masing-masingnya berapa. Ya, masing-masingnya berapa, dari situ kan delta ini ya, delta U itu kan sama dengan Q jadinya. W tidak ada kan ya. Delta U sama dengan minus Q kan ya. Nanti Q-nya dapat negatif di sini. Ya, ini bukan Q-nya dapat positif, masuk. Kan ya, Q-nya dapat positif dari sini. Ini udah negatif, ini kan U-nya kan U akhir dikurang U awal. U akhir itu kan lebih kecil pada U awal. Ini kan negatif. Ya. Itu ya, jadi jangan anak abaikan ini. Jangan anggap masa gas 1 itu sama dengan masa gas 2. Ya tidak sama, karena volumenya ngambil ini, volume air itu diambil setengahnya. Ya, itu tidak sama. Itu ya, jadi itu catat dengan baik. Ya, untuk pemaham itu bisa jadi salah pemaham, itu salah itu. Gimana, ada yang ingin bertanya, silahkan. Ini agak berisik sedikit ya. Bandung hujan, itu ya hujan, ini siang-siang jam segini lagi hujan. Ada yang tidak mengerti, silahkan. Siapa yang belum mengerti? Pak, untuk Ya, apa yang nggak jelasnya bagian apa? Ini harus gedein ini dikit ya. Mic-nya. Nah, yang mana Anda nggak ngertinya mana? Ya, Nopal. Yang ngerti nggak mana kamu? menanyainnya Pak, kualitasnya nanti berubah juga kan ya Pak? Ya berubah. Berubah juga. Itu kita bisa langsung tahu dari perbandingan volumenya aja atau gimana Pak? Ya, volume masanya kan masih itu. Masih masa jenis cair jenuh sama uap jenuh kan? Karena masih dijaga di 15 bar jenuh kan ya? Iya Pak. Ya itu. Dari situ kamu bisa ngitung juga kan? Volumenya tahu, ya cari masanya kan bisa tahu. Ya definisinya per definisi balik. Ya, masa uap dibagi masa total. Masa totalnya berkurang, masa uapnya nambah kan ya? Ya kualitasnya pasti naik. Ya semakin besar kualitasnya. Jelas ya?
Jelas Pak, jelas. Nah, itu ya jadi mohon dilatih lagi ya, latih lagi. Ya sekalian melatih itu untuk UP2 kan ya. Jadi melatih itu mencari sifat-sifat. Oh, satu lagi Pak, kalau misalnya kualitasnya malah bertambah, bukannya W-nya ada jadinya Pak? W apa maksudnya? Eh, Usahanya Pak, Oh kerjanya enggak lah. Enggak. karena volumenya masih tetap ya Pak. Yang berubah Iya, volume jenis ya doang. nggak ada perubahan itu. Secara sistem nggak ada perubahan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak ingin bertanya Pak, Ya, saya takut salah kaprah. Tadi maksud Bapak masa masuk tidak sama dengan masa keluar itu gimana ya Pak? gimana? Yang tadi Bapak bilang yang masa keluar itu tidak sama dengan masa masuknya itu gimana ya maksudnya? Masa masuknya nggak ada. Keluar aja kan ya. Di sini nggak ada masa masuk ini. Ya masa keluar aja ini. Jadi kalau neraca masanya DM per DT-nya tidak sama dengan 0. Ya. DM per DT-nya sama dengan M dot out kan. Itu M dot out gitu ya. M dot out. Nah, ini saya sebenarnya bisa balik dari persamaan energi yang lebih umum ya. Jadi delta E sama dengan itu ya, delta E sama dengan apa? Q minus W ya. Ya ini kebalik. Q minus W. Q minus W ini kebalik ya. Ya, delta E sama Q minus W tambah M dot kali entalpi plus dan lain-lainnya. Itu dikurangin M dot kali entalpi dan lain-lainnya. Nah, itu yang masuknya ke 0. Kan ya, jadi keluar aja kan. Masuknya 0. Jadi yang keluar saja. Bentar, ini ada yang ini. Memang harus di sana. Ini ada hal yang bisa, kalau lompat ini bisa salah. Kita harus masuk ke dari perumahan. Nah, jadi delta E itu ya, delta E sistem ya. Nah, sama dengan Q ya. Ini nggak usah laju kan ya. W ditambah M I kan ya, kali kinetik potensial kita abaikan ya H ya. Ya, dikurang ini kan 0 kan ya. Jadi kurangin M exit kali AE. Iya, ini AI ini 0. Jadi ini W-nya itu tidak ada. Tuh. Terus yang ini ya diganti dengan perubahan kinetik potensial kita abaikan di sini. Jadi ya delta U lah ya, delta U ini gantinya gitu ya delta U. Delta U. Terus nah dari sini tadi ada yang kelewat ya, cara ininya. Ini udah exit. Nah ini masa totalnya berapa yang keluar? Masa total itu bisa dihitung dari hubungan ini. Ya, untuk mendapat ini dulu harus dicari. Ya, jangan ini dulu, ini belakangan. Ini dari sini, dari energi. Ini kan dari masanya berkurang dan lain-lain itu kan ya. Awalnya segini, nanti turun jadi setengahnya. Ya carilah itu ya, untuk di tekanan yang sama jenuh 15 bar. Masih tekanannya jenuh 15 bar. Tetap Anda cari berapa puluh masanya berapa, jadi masa udah jadi setengahnya, masa awalnya berapa. Setengahnya, volumonya jadi setengahnya kan cairnya. Nanti volume ini diisi oleh gas. Akhirnya volume gas itu nambah. Masa gas itu nambah juga. Itu ya. Nah, itu jelas ya. Dari situ Anda bisa cari kualitas. Kan ya? Kualitas. Oke. Nah, di kondisi ini, lihat koproses. Ini kita balik sama energi yang ini. Yang saya tuliskan. Yang dituliskan ini, delta E sama dengan Q minus W. Tambah dikurangin ME. AE, entalpinya itu ya entalpi uap yang keluarin ini exit kan, ya exit ya, M-nya ada M exitnya berapa. Nah ini di sini, ini harus tahu dulu dari
dari sistem ini perubahan terhadap masa atur ini dari awal ke akhir ini kita tahu dari situ baru dapat ME-nya dapat. Satu dari ini U-nya kan bisa diperoleh. Ya, masanya kan tahu. Cairnya berapa, uapnya berapa. Kan U di tingkat akhir ini tahu. U di awal juga tahu. Sehingga ini kita bisa peroleh. Ini kita tahu, yang ini kita juga tahu. Ya, dari sini Q lah diperoleh. Q ini bisa diperoleh. Ya, jadi itu ya. Jadi balik ke ini. Untuk mendapatkan ini key-nya. Jadi yang pertama, pertanyaan kedua dulu terjawab kan ya, itu yang bisa dijawab duluan. Gimana yang lain? Ada pertanyaan lagi nggak? Itu tadi ada ini saya miss itu dikit. Ya. Pak, H Ya. masa yang keluarnya pakai H siapa ya, Pak? Masa yang keluar. Cara nyarinya gimana, Pak? Masa yang keluar ini di awal ini akan anak ini. Awalnya berapa di sini? Kan ya? Akhirnya jadi setengah. Nah, ini dihitung sekarang masa total di sini berapa di kondisi ini? Masa total ini. Masa total ini kan volumenya sekian, anak dari situ fraksi masanya tahu, nanti masing-masing volume kan tahu kan ya kondisi awal. Ya, masing-masing masa tahu dijumlahkan lah. Terus di sini dengan ini berkurang jadi setengahnya sini, ya di sini berkurang setengah, masa ini kan tahu jadinya, masa ini. Ya, yang cairnya tahu. Nah, masa uapnya berapa? Masa uap itu masa yang ini ditambah dengan ini. 10 mol ini digantikan dengan uap, ditambah itu. Jadi masa uapnya bertambah. Itu kan tahu jadinya ya. Nah, setelah itu tahu kan masa airnya tahu. Masa yang keluarnya berapa? Yang awal dikurangan air. Bisa diperoleh. Itu, bisa. Yang lain gimana? Bisa nggak? Iya, Pak. Itu kan buat cari masa keluarnya. Terus Ya. H keluar itu, Pak, maksud saya. H. Keluar itu ya uap. Entalpinya. Uap jenuh. Di tekanan 15 bar. Di sini baik, dia Pak. kan uap jenuh kan ya. Di sini kan uap jenuh. Kan ya? Iya, Pak. Uap jenuh. Karena ini proses throttling ya sama juga kan. Oh. Ya, ini ingat Oke, Pak. throttling di sini, jangan lupa. Jangan mikirnya di sini ini gimana ini. Ininya jangan lupa yang tadi. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, mungkin anak itu. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi tadi kenapa itu, Pak, di sebelah kiri valve-nya itu kenapa maksudnya kenapa jenuh ya, Pak? Kenapa uap jenuh gitu? Iya, mengapa uap jenuh? Ini tekanan 15 bar, ini campuran kan ya? Ini campuran. Ada uap, ada air. Ini kan yang bukanya kan bagian atasnya. Jadi cairnya nggak ikut dia, kan ya uapnya saja. Iya, uapnya saja. Ini kan ya alamnya kan seperti itu kan. Kalau ada uap dan cair, cairnya di bawah kan. Uapnya di atas. Uap itu yang masuk di sini, uap jenuhnya. Gitu. Oh iya, Pak. Sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, udah ya. Ya, ini berpikirnya ini posisi vertikal ya, gravitasinya ke sini. Ya, kalau nggak itu ya ini. Beda lagi ceritanya kan kenapa bisa kena gravitasi. Udah ya, kalau sudah, nah kita masih punya ini. Ini saya paksa ini untuk melatih menggunakan kompresibilitas cap. Ya, balik ke bab 3. Nah, ini gimana ya? Siapa yang bisa seorang sukarelawan? Coba dulu dah. Coba dulu. Kita minggu depan pun masih masuk ini nggak apa-apa. Minggu depan ini kan kita kuliah kan ya.
Ya hari Selasa kan kuliah ya, jadi cuti bersama digeser. Jadi termo tuh kuliah. Rabunya tidak, libur Rabu. Karena nggak boleh hari kejepit sekarang. Kan ya zaman COVID itu nggak boleh hari kejepit. Gitu. Kejepit nanti banyak nggak masuk. Gitu. Tapi ya udah biasa nggak masuk juga. Kan online kebanyakan. Nggak ke kantor maksudnya. Nah, gimana penyelesaiannya? Ini kasus apa ini? Kondisi tuna atau transient? Sama dengan tadi ya, tadi transient juga ya, kondisinya transient. Transient ya berubah dengan ini. Nah, jadi Anda itu ini botol kan ya dengan katup. Nah, ini udara dari atmosfer ya. Awalnya vakum masuk udaranya ke ini kan ya. Masuk. Jika tidak ada panas yang ini yang pindah dari atau ke udara, jadi adiabatik di botol. Nah, berapa akan temperatur itu ya ketika tekanannya jadi 760 gitu ya. Nah, ini transient ya. Jadi ini transient juga. Transient. Gimana solusinya ini bagaimana? Ya, kita balik ke itu juga. Delta E itu sama dengan apa ya sistemnya? Ya, delta E, Q minus W kan ya? Plus M, I kan ya? Nah, I ya, ya itu kita abaikan. M, E kan ya? Nah, itu aja yang lain kita abaikan. Nah, ini botol kan? Botol ini botol. Botol. Ini ada gininya. Nah, itulah ya kaleng lah ke botol itu. Vakum awalnya diisi ke sini. Jadi ini 0. Ini tidak 0. No transfer ya. Jika ini adiabatik. Itu kan ya, jadi adiabatik, rigid, itu ya Q-nya 0 kan ya, Q-nya 0, juga nggak ada kerja kan ya, 0. Nah ini aja, ini jadi
M delta M ya, masanya nambah kan ya delta M. Kali UI kan ya. U yang masuk kan ya. Bukan U yang masuk, masuknya tetap UF dong, U akhir. Ya, U akhir di sistem ini. Sistem kan nggak sama dengan UI. Kan ya. Ketika itu tekanannya ini 700 ini. Mencapai tekanan segini. Jadi ini kita dari tingkat kadar ini, udara ini kita kan tahu ini. Ya ini kita tahu. Nah, sudah tentu dari konservasi massa delta M itu sama dengan M sistem sama dengan MI ya. Ya itu sama. Kan ya? MI sama. Berarti UY dan HY sama dong, Pak? Gimana? UF dan HI-nya sama ya? UI-nya 0. UF. US. FF final. Itu sama dengan HI-nya ya, Pak? Kan nanti MI-nya Ya, UF ya sama dengan itu AI sehingga kita cari untuk ini kan tahu jadinya ya. Dapat ya. Dapat. Setelah itu untuk U sekian ini T-nya berapa? T-nya berapa? Kenapa? Ini kan keseimbangan itu kan tekanan awalnya rendah, nah ini nyampe itu ya. Jadi nyampe penuh terisi ini ya nggak bisa masuk lagi kan? Nggak bisa masuk lagi. Nah dari sini dapat ini yang ditanya apa kan? Yang ditanya adalah temperatur kan ya? Temperatur ditanya. Hanya itu dapat. Nah temperatur ditanya ini karena sama dengan ini kan dicoret ini ya sama coret. Jadi ini langsung dapat ini dulu dapat. Setelah itu dapat nanti bisa hal-hal yang lain bisa dicari juga berapa massa yang masuk ke sini kan ya. Nah itu pakai kompresibilitas kan ya. Ini perlu ditambah ini temperatur dan massa yang masuk ya. Massa masuk. Nah massa masuk itu kan diketahui temperaturnya tekanan segini kan. Nah P dan T itu kan harus tahu volume jenisnya dulu kan ya, volume jenisnya berapa. Nah inilah pakai itu kompresibilitas ya untuk menyelesaikan itu ya. Jadi seperti itu ininya. Nah ini untuk Anda ini melatih lagi, saya tayangkan dulu soal ya, nanti minggu depan kita bahas. Nah ini isinya masuknya isotermal, tadi masuknya kan nih adiabatik kan ya. Ini masuknya isotermal, peeling juga, ini transient juga ya. Coba Anda ini copy print screen itu ya. Dicoba ya nanti. Ya simpel-simpel gini ya. Kamu rumusnya gitu aja ya. Jadi nggak banyak hitungan. Hanya main logika. Ya coba ini kan. Ini akan ada bedanya temperaturnya di ini kan ya, inside temperaturnya dia konstan. Nah kalau sudah ini saya stop, saya sprint. Nah itu jadinya kita masih di penuatur ya. Jadi nama satu ini ya, di samping belajar masalah transient kan ya untuk aplikasi yang lain, juga nama tadi adalah ini ya, throttling ya, katup ya, gimana analisis itu sistemnya penuatur kan ya, bagaimana analisisnya. Nah itu setelah saya sampaikan tadi kan ya, aja anak itu untuk menyelesaikan masalah-masalah. Nyampe di sini ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ini ya kita akhiri ya pertemuan ini ya.
Sampai ketemu Selasa depan ya. Di Selasa depan ada kuliah. Ya, jadi mohon itu di